Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara membuat pelek motor kita itu menyala pakai lampu dan pakai setrum aki 12 volt. Nah, langkah pertama kita buka dulu knalpotnya untuk mengambil si velg motornya ya. Nah, lalu kita menggunakan kunci 24 untuk membuka mur velgnya. Lalu kita ambil aja si velgnya, kita tarik keluar ya guys. Nah, lalu ke langkah selanjutnya, ini step 1, kita kasih double tip di bagian velgnya sekelilingnya ya. Double tipnya sih bisa pakai yang terbagus, bisa pakai yang terserah pemirsa deh. Yang penting pemirsa pakai double tip aja gitu kan. Di sini saya menggunakan yang 15 ribuan, tapi lebih bagus sih double tipnya pakai yang mahal ya. Nah, lalu kita potong di sambungan double tipnya supaya si supaya si double tipnya itu rata atas bawah. Nah, setelah si sambungan double tipnya dibuka, diambil ya. Nah, kita ke langkah selanjutnya, kita buka si lapisan atas double tipnya itu yang plastiknya, dan ini si sambungannya harus rata ya guys, supaya si double tipnya nanti tidak timbul ke atas. Nah, jadi dipasin aja di sini nih. Nah, kita tekan ya. Nah, lalu kita ukur pakai double tip si flat, ini namanya flat sim. Sahabat bisa beli di bengkel-bengkel yang jual, biasanya jual spare part mobil dan spare part motor, pokoknya di bengkelan gede lah. Namanya plat sim ya. Ini terbuat dari kuningan. Bisa juga beli di online shop. Harganya cuma 15 ribuan ya. Nah, lalu kita potong-potong si plat simnya menjadi beberapa bagian dengan sama rata ya. Nah, kita potong si plat simnya. Nah, di sini harus rata. Lalu kita siapkan solder dan juga tinol. Nah, lalu kita sambung satu persatu si plat simnya yang udah kita potong. Nah, kita persiapkan satu persatu guys. Nah, lalu di sini dikasih tinol ya, supaya si si plat simnya menyatu gitu kan. Nah, lalu kita kasih tinol lagi guys di atas. Kita kasih tinol. Kalau masih kurang, diusahakan dalam penyolderannya itu rata ya. Nah, lalu kita panaskan, tekan aja si soldernya. Nah guys, seperti itu. Nah, lalu kita tekan-tekan aja terus, karena ini lumayan agak sulit ya untuk meratakan si tinolnya, karena menunggu panas dulu si plat simnya. Nah, lalu kita masih masih menyolder. Nah, buat sahabat yang pengen peleknya menyala, bisa dipersiapkan peralatannya ya, lampu, plat sim, dan juga double tip, solder, tinol ya, kabel juga. Nah, setelah menyambung dengan sempurna, nah di sini saya kebetulan menggunakan 4 ya, 1 2 3 4. Nah, setelah 4 plat simnya tergabung, lalu kita lingkarkan di peleknya. Lalu kita ukur sesuai kebutuhan ya. Sebenarnya ini menggunakan 4 kepanjangan dan menggunakan 3 juga kependekan ya. Nah, lalu kita potong aja sesuai kebutuhan. Kalau misalkan yang enggak rata, diratakan lagi pakai gunting ya, dibuang-buang lagi. Nah, dan si sambungannya diusahakan harus rata juga untuk nanti jalannya si cool starter ya. Nah, di sini guys, kita ukur. Jadi jangan sampai kendor dan jangan sampai juga terlalu kencang ya. Jadi harus pas ini ya, supaya nanti saat menyambungnya tidak kurang. Nah, di sini sudah saya potong. Saya lebihin ya, dari pasnya itu sekitar 3 milian untuk menyolder ya. Nah, lalu kita sambung aja seperti ini. Lalu sebelum ke penyambungan, sebaiknya kita kasih tinol di luar aja guys.
Nah, kita kasih tinol di luar supaya nanti pas nyoder di peleknya itu kita tinggal manasin aja karena tinolnya udah nempel. Karena kalau kita solder di peleknya takutnya si double tipnya kena panas gitu kan. Jadi kita kasih tinol dulu di luar untuk sambungannya supaya nanti pas di peleknya kita tinggal nyambung aja. Nah, di sini saya sudah menempelkan si si platnya itu ke double tipnya di lingkari. Nah, di sini saya sudah menempelkannya dan si sambungannya kita masih solder. Di bawahnya kita kasih plat ini ya. Ini saya buat dari bekas minuman adem sari gitu. Jadi supaya saat penyoderan tidak memanaskan si double tipnya. Nah, lalu kita solder salah satu kabelnya ke bagian si platnya. Nah, seperti ini guys. Nah, lalu langkah selanjutnya kita lihat sambungannya. Jangan sampai si sambungannya itu ada yang kasar. Nah, ini si lampunya udah saya lingkari di pelek, udah saya tempelkan. Nah, lalu setelah lampunya ditempelkan dan salah satu kabelnya disolder ke plat yang tadi, kita masukkan ke motornya aja, kita pasang, kita kasih mur. Sekarang kita ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya sahabat bisa persiapkan satu korek bekas dan satu cool starter untuk Tiger. Nah, di sini saya pakai cool starter untuk Tiger, harganya cuma 15 ribuan. Nah, kita membutuhkan cool starternya itu untuk nanti penghantar setrumnya ya. Nah, lalu kita potong si koreknya menggunakan gerinda atau bisa menggunakan juga gergaji besi. Lalu kita amplas atau kikir si cool starternya, lalu kita masukkan ke korek yang udah kita potong. Nah, tujuannya cool starter itu kita masukkan ke korek seperti ini supaya tidak terjadi kekonsletan nanti ya. Karena kita harus pakai wadah strumnya itu plastik lah gitu kan. Nah, di sini cool starternya sudah saya masukin ke korek bekas yang udah saya potong, saya ambil bagian bawahnya. Nah, seperti ini guys. Jadi cool starternya itu berfungsi untuk menghantar setrum ya. Nah, lalu kita ke langkah selanjutnya. Ke langkah selanjutnya sih kita ukur si ininya nih, cool starter beserta bekas koreknya di bagian plat yang udah kita tempelkan di di pelek. Lalu kita membutuhkan plat bolong-bolong. Plat bolong-bolongnya itu cuma 5 ribuan ya kalau kita beli. Lalu kita ukur dan kita bengkokkan, lalu kita bor ya, buat bor kecil aja untuk baut skrup. Baut skrupnya bisa pakai yang 2 cm, yang penting kencang aja gitu kan, atau juga lebih, yang penting si bekas koreknya itu bisa terkencangkan atau bisa terpasang sekencang mungkin ya. Nah, lalu kita bor juga si bekas koreknya di bagian sisi yang lain. Nah, kayak gini guys jadinya. Kita kasih baut skrup, nanti cool starternya di situ di sebelahnya ya. Nah, kita membutuhkan satu buah per. Ini per saya bekas pernya itu bekas per karbu untuk matic ya kalau nggak salah. Pokoknya intinya kita butuh per aja gitu kan, terserah mau per bekas apa, yang penting masuk ke koreknya gitu kan. Dan kita kasih setrum dari aki dan kita tes, yang satu ke masa, yang satu ke cool starter. Nah, masanya itu bisa ditempel di ban, dicapit, atau juga di baut pentil guys. Nah, sekarang kita coba putar-putar apakah ada masalah, dan ternyata tidak ada masalah ya. Jadi untuk masanya itu bisa dicapit ke ban ya, ke samping ban atau juga ke baut pentil. Nah, seperti itu guys. Lalu kita coba sekarang sambungkan kabelnya ke aki. Ini langsung dulu kita nyobain ya. Ini ke setrum aki ke plus, dan ternyata nyala guys. Wah, ini sih keren parah ya. Inovasi guys, new inovasi ya. Ya mungkin sih yang buat kayak gini ya mungkin udah ada gitu kan. Tapi saya berbeda, ini menggunakan strum aki gitu kan. Nah, kita coba masukkan ke baut akinya, kita cepetin ya guys.
kita lihat ya menyalanya itu sekeren apa sih. Nah, kita kencangkan. Nah, wah, ini sekeren parah guys. Kita putar bannya tetap menyala tuh. Nah, lanjut ke langkah kedua. Kita cari celah di bagian piringan untuk lampu yang depan. Nah, sama ya seperti yang belakang, cuma bedanya posisinya kita di piringan aja. Karena kalau di motor Beat tidak ada tidak ada ruang yang lebih mudah lagi selain kita buat di piringan. Nah, kita membutuhkan plat SIM juga seperti tadi, cuma ini kita bolongin di tengah, tidak dipotong-potong seperti tadi. Jadi kita bolongin di tengah seperti ini guys. Nah, kita bolongin ya si plat SIM-nya seperti ini. Kita bolongin ngasal dulu, yang penting jangan terlalu gede juga, lalu kita rapihkan setengahnya. Nah, kita rapihkan. Nah, setelah dirapihkan sih ini jangan sampai membentur atau kena si kampas remnya ya. Nah, ini kita ada ruang sedikit di sini nih di bagian untuk kampas rem dan juga baut piringan. Nah, di sini. Lalu kita sambung karena plat SIM-nya terlalu kecil. Kita membutuhkan sambungan ya. Nah, kita membutuhkan sambungan. Lalu kita sambung si bagian plat SIM yang tadi dilingkarkan. Karena plat SIM-nya gak ada yang lebar guys di sini. Kalau di kota kalian ada gak? Kalau misalkan plat SIM-nya ada yang lebar, sahabat bisa pakai yang lebar ya. Tapi saya ini udah nyari kesana kemari cuma ada ini doang nih. Jadi ya terpaksa gitu kan. Saya beli aja gitu. Tadinya membeli dari online juga tapi takutnya lama ya, atau juga gak sesuai harapan, karena ini udah saya pernah coba gitu kan. Jadi si platnya bisa nempel tinol gitu, jadi bisa disolder lah. Karena kalau plat juga banyak gitu kan, cuma di sini saya butuh yang tembaga atau yang kuningan gitu kan. Nah, lalu kita buat melingkar seperti ini. Nah, kita buat melingkar seperti ini guys. Nah, kayak gini ya, kita ukurkan. Kalau misalkan kira-kira akan kena kampas rem, kita kecilin lagi atasnya. Kalau misalkan tengahnya bakal kena, kita papas lagi. Yang penting ada jalan untuk si cool starter seperti tadi yang di belakang ya. Nah, di sini saya kasih spidol, kasih tanda supaya kita bisa buang di bagian-bagian yang tidak kita butuhkan. Lalu kita gunting rapihkan si platnya. Lalu di sini kita tempel menggunakan double tip masih ya. Nah, double tipnya seperti ini ya untuk menyambungnya. Lalu kita rapihkan si double tipnya sesuai dengan lingkaran platnya. Nah, jadi si double tipnya itu kita buang samping-sampingnya supaya rapi ya guys. Karena kalau gak rapi juga nanti malah nempel debu atau juga kelihatannya gak bagus lah ya. Nah, setelah double tipnya kita pasang, sebaiknya kita ukur dulu. Dan setelah kita ukur, kita pas-pasin, kita buang si plastik double tipnya. Untuk langkah selanjutnya ke penempelan di piringannya. Nah, kita buang aja si double tipnya semuanya, si plastiknya. Nah, lalu kita tempel di sini nih. Nah, ingat ya, nempelnya harus sak langsung pas. Karena gak bisa kita rubah lagi guys, karena kalau kita rubah lagi beda lagi posisinya gitu kan. Nah, lalu kita tempelin kabel seperti ini untuk ke lampunya. Nah guys, lalu kita masukkan ke bawah ke sini. Nah, jangan sampai kena ke kampas rem ya, jadi harus ada jarak lah gitu kan. Lalu kita tempelin si lampunya. Saya beli lampunya itu sekitar 50 ribuan ya, saya beli di toko elektronik. Ini yang digulung lampunya ya, yang di meter. Saya beli segulung tadi ya, dan segulung itu panjangnya 5 meter guys, jadi cukup ya untuk 3 pelek, bahkan 4 pelek juga cukup sih. Jadi untuk 2 motor ya. Ini saya pakai depan belakang, ini masih banyak sisanya tadi ya. Nah, kita tempelkan si lampunya di pinggir-pinggir sini aja. Kita buat menyalanya di sebelah kanan aja gitu kan, karena kalau di sebelah kiri kayaknya kurang keren ya. Nah, kita bikin di samping kanan aja seperti ini. Nah, gitu guys, kita terus tempelin aja si lampunya sampai sampai ke kabel yang tadi yang pertama tuh. Nah, kita terus tempelkan, kita tekan-tekan ya
si lampunya. Nah, ini cara menekannya harus rata guys. Nah, kita harus rata cara menekannya ya. Jadi jangan ada yang karidut lah. Jadi jangan ada yang penyok-penyok lah. Jadi harus rata. Si peleknya harus bersih ya. Tadi kita udah lap pakai tisu juga, udah lap, kita pakai lap juga. Jangan, karena kalau ada debu nanti malah gak nempel ya. Nah, kalau untuk warna pelek sahabat bisa pakai warna putih, warna oranye, warna biru, bahkan mungkin warna-warna yang cerah lah menurut sahabat bagus gitu kan. Di sini saya kebetulan peleknya pengen warna biru karena pencahayaannya supaya mantulnya bagus lah ya. Warna putih sih juga bagus, cuma saya kurang suka warna putih karena sering kotor, dikit-dikit kotor gitu kan. Nah, sekarang kita gunting. Nah, di sini kan ada untuk nyoder ya. Di sini kayak ada tinol gitu. Bekas solderan kita potongnya di situ guys, supaya tidak terpotong sebagian IC-IC-nya. Nah, lalu kita tempelkan si masanya, masa lampunya. Nah, di sini saya ke baut pentil aja. Bisa juga sih ke samping ban gitu kan, dicepet, cuma harus dikempesin dulu bannya. Nah, lalu kita pasang aja, kita masukin ya si peleknya, lalu kita masukkan si asnya. Nah, kita lihat celah itu celahnya seberapa persen sih untuk kita pasang kabelnya nanti, atau untuk pasang close starternya apakah kita mau di sebelah mana gitu kan. Nah, sekarang kita pasang aja peleknya terlebih dahulu, kita tekan-tekan asnya ya. Nah, lalu kita putar dan ternyata sempurna sih ya untuk kerataan si plat SIM-nya. Nah, kalau misalkan si kabelnya kena, kita pindahkan, tapi ini kebetulan kabelnya gak kena. Nah, lalu ke langkah selanjutnya kita membutuhkan bekas korek seperti tadi lagi. Nah, kita buat ini bekas koreknya udah saya potong, dan close starternya udah saya rapihin, udah saya amplas, udah pasin ya lah ya ke lubang koreknya. Lalu ke langkah selanjutnya kita masih membutuhkan plat yang bolong-bolong. Lalu diisi itunya dibor menggunakan bor 17 supaya masuk ke bagian asnya. Nah, jadi si plat-plat yang bolong-bolongnya digedein lubangnya guys. Nah, lalu kita masukin ke asnya, dicepet aja seperti ini. Kita cepetin ya. Nah, lalu kita tekan-tekan si asnya. Lalu kita lihat posisi yang bagusnya kayak gimana. Nah, kita tekuk si platnya ke bawah sesuai kebutuhan aja ya. Nah, kita tekuk ke bawah guys. Nah, kayak gini. Jangan sampai kena kepiringan aja gitu kan. Yang penting nekuk dan kita ukur si korek sama starternya. Nah, nanti kayak gini guys. Nanti kayak gini kita harus buat boran lagi. Kita harus baut skrup lagi untuk mengencangkan si korek bekasnya. Nah, yang membawa penghantar setrum alias si close starter. Nah, kita tarik aja asnya, kita buka lagi, kita buat dudukan ya. Sekarang kita lanjut ke pengeboran sesuai kebutuhan dan jadilah seperti ini. Nah, jadi si platnya tekuk ke bawah, jadi kita bautnya pakai dari bawah. Lalu kita ukur si close starternya maunya kayak gimana gitu kan. Jangan lupa si as rodanya kita kencangkan, dan ini untuk kabel keluar. Nah, ini dari close starter nih untuk kabel keluar. Kita nanti kita langsung sambungin aja ke aki, kita coba tes ya. Dan kita harus pakai kabel yang agak panjang sih gitu kan. Nah, mantap guys. Kita kencangin si umurnya, dan ini saya udah persiapkan kabel untuk ke depan dan juga rumah sikring ya. Kenapa saya pakai rumah sikring? Supaya terjadi kekonsletan itu si sikringnya yang putus, jadi gak ngerembet ke mana-mana. Jadi kita harus pakai rumah sikring ya. Lalu kita tempelin si rumah sikringnya langsung ke aki aja. Nah, lalu si rumah sikring ini nanti akan nyambung ke kabel yang belakang sama ke kabel yang buat ke roda depan. Nah, kita sambungin aja, kita sambungin ini yang belakang dulu nih ke rumah sikring ya. Nah, kita gunting-gunting si kabelnya guys. Nah, setelah kita gunting-gunting, kita sambungin, lalu kita pakai sulasi ban ya, pakai lakban supaya
tidak terjadi konsletan dan berasatan ya gini guys. Nah inilah dia guys hasilnya. Jadi di sini saya pakai saklar tuh kan. Jadi dari si kering itu lanjut ke saklar, dan dari saklar kita bagi ke roda depan roda belakang tuh keren. Jadi lampunya bisa menyala tapi peleknya tetap bisa berputar guys. Gimana, keren nggak? Gila. Itu yang gosan? Ah, ini motor